Seperti apa progres dari Undang-Undang Omnibus Law terkait dengan ibu kota negara yang baru? Kita akan berbincang dengan Ketua Balik DPR, Bang Supratman. Bang Supratman, selamat sore. Selamat sore. Bang, ini progresnya artinya sampai di mana sekarang terkait dengan naskah akademik dari Undang-Undang Ibu Kota Negara yang baru ini, Bang? Pertama begini ya, prolegnas kan kita baru sahkan. Itu artinya bahwa kita lagi menunggu karena Omnibus Law yang digarap oleh pemerintah kan ada 3. Bahkan mungkin akan menjadi 4. Ada farmasi juga. Di antaranya itu adalah, ini yang usulan pemerintah. Pertama adalah Omnibus Law tentang cipta lapangan kerja. Kedua tentang ibu kota negara. Dan ketiga tentang perpajakan. Dan mungkin satu lagi soal Badan Keamanan Laut, Bakamla itu. Oh, oke. Dari 4 ini sampai hari ini kami di DPR itu belum menerima secara resmi draft dan naskah akademik menyangkut soal IKN ini, termasuk IKN ya di antara semuanya itu. Nah, mekanismenya kami sekarang di DPR lagi menunggu materi bahan yang akan disampaikan oleh, kebetulan kan kalau IKN itu penanggung jawab utamanya ada di Kementerian Kepala Bappenas. Nah, saya sudah sempat bertemu dengan Pak Suharto Monoarfa. Beliau lagi mempersiapkan dengan tim. Mungkin dalam waktu dekat saya dengar konfirmasinya itu akan segera dikirimkan di parlemen. Tapi walaupun memang naskah akademik belum secara resmi diserahkan begitu, yang kabarnya akan akhir Januari ini, Bang. Tapi terkait dengan ibu kota negara sendiri, bagaimana nanti kepemimpinan di sana? Pak Suharto pernah mengatakan akan ada city managers yang langsung dipilih oleh pemerintah pusat. Kemudian akan ada juga kepala badan otorita yang jabatannya sekelas menteri begitu. Ini untuk proses pemindahan ini begitu. Bagaimana Balik melihat? Secara ini kan belum dipublish secara resmi oleh pemerintah. Kita semaksimal mungkin untuk segera meminta naskah akademik dan draftnya kepada Menteri Pak Suharto. Tapi intinya begini, kira-kira nanti di ibu kota negara yang apa yang saya tangkap dalam perbincangan dengan Pak Suharto itu adalah model kepemimpinan yang ada nanti di dalam sana itu kan tetap berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur. Nah, di Kalimantan Timur sekarang ini kan terbagi atas pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten dan kota. Nanti rencananya kemungkinan akan sama dengan apa yang ada di DKI. Jadi tingkat DPRD-nya itu hanya ada di tingkat provinsi, sementara untuk administrasi perkotaan itu sama sekali tidak memiliki DPR. Sama seperti yang ada di DKI. Nah, soal ada keinginan, saya juga mendengar seperti itu, bahwa nanti karena kan ada klaster-klaster di sana. Ada yang 56.000 hektar, yang itu merupakan ibu kota negara kita. Nah, itu yang rencananya yang saya dengar akan dijadikan nanti dipilih langsung oleh Presiden. Ya, kita kenalah dengan istilah city manager tadi. Ini yang untuk hanya 56.000 hektar. Itu yang merupakan inti dari pemerintahan kita. Tapi kan kawasan yang lain ada. Total 256. Tapi intinya dari 200.000 sekian hektar itu berada dalam kawasan Provinsi Kalimantan Timur. Atau mungkin akan berubah, saya tidak tahu nanti provinsinya apa. Nah, di tingkat provinsi inilah sama kedudukannya seperti di DKI Jakarta. Nah, jadi daerah khusus ibu kota. Saya tidak tahu nanti apakah akan dilahirkan nanti penamaan provinsi daerah ibu kota Kalimantan Timur. Mungkin seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kajian dari Balik yang mungkin memang naskah akademiknya belum ada, tapi dari diskusi tersebut, Bang, bagaimana kemudian menghindari adanya konflik kepentingan, kemudian adanya clash, ketidakkompakan antara city manager dengan gubernur yang membawahi wilayah daerah khusus ibu kota itu nanti? Nanti kan payungnya begini, apapun keputusan yang akan diambil oleh pemerintah, Presiden tentu bersama dengan DPR yang akan melahirkan undang-undang tentang ibu kota negara ini, nanti mekanisme kerja, hubungan antar lembaga, pemerintahan dari city manager dengan kelas katakanlah kota administratif itu, kemudian hubungannya dengan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah gubernur. Dan kalau gubernur bersama dengan pemerintah pusat kan sama nih, ini perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah itu kan gubernur. Nah, sama halnya dengan city manager yang kemungkinan akan dibentuk. Nah, ini hubungan langsungnya nanti akan kita atur.
Nah, cuman kan saya belum tahu persis konsep pemerintah itu seperti apa. Nah, oleh karena itu kita menunggu draft yang akan disajikan oleh pemerintah ke depan, apakah kemudian memang yang selama ini sudah terpublish itu yang akan dimasukkan dalam rancangan undang-undang IKN. Apakah nanti kemudian, ini yang kemudian menjadi pertanyaan dikarenakan ada rencana ataupun ini masih juga wacana terkait dengan nanti gubernur yang membawahi wilayah daerah khusus ibu kota yang baru tersebut akan dipilih oleh DPRD, bukan dipilih langsung oleh rakyat. Betulkah demikian? Bisa saja. Jadi kan ini soal keputusan politik. Dan yang pasti bahwa tentu kita berkaca kepada apa yang terjadi di DKI. Artinya pengalaman bagaimana hubungan antara pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, kalau itu dirasa nanti itu bisa mengganggu kesinambungan pembangunan terutama yang berkaitan dengan ibu kota negara, saya rasa ada perlakuan khusus. Sama halnya DKI, kan ada perlakuan khusus DKI dibandingkan dengan daerah-daerah otonomi yang lain, di provinsi yang lain. Nah, kita lagi mencari bentuk ini. Makanya saya katakan kita bersabar dulu, menunggu konsep yang memang orisinal dari pemerintah, apakah nanti pemilihan gubernurnya itu lewat DPRD, atau mungkin lewat pemilihan langsung, itu dua-duanya bisa terjadi. Dan kan di Undang-Undang Dasar kita kan menyatakan bahwa pemilihan itu harus dilakukan secara demokratis. Secara demokratis kan bukan berarti semuanya harus demokrasi langsung, tapi juga demokrasi tidak langsung juga itu demokratis. Nanti Karena takutnya kan menular ke daerah lain, Bang, untuk dipilih ke DPRD itu. Kalau itu kan resimnya lain lagi, karena ada RUU tentang pemerintahan daerah. Nanti juga akan mungkin satu paket dengan RUU pemilu yang akan kita bahas. Artinya semangatnya adalah mensinkronkan kebijakan pusat dengan kebijakan dari daerah khusus ibu kota yang baru ini. Benar, itu yang paling penting. Yang kedua adalah menjaga kesinambungan bahwa ini adalah daerah yang sangat khusus yang sama sekali tidak boleh salah dalam mengambil sebuah kebijakan. Sehingga nanti tidak tumpang tindih. Kan seperti yang ada di DKI sekarang. Soal yang lain-lain semua ada yang mengatakan wah ini kewenangan pemerintah pusat, ini kewenangan pemerintah provinsi. Nah, kita berharap nanti desain besarnya di RUU Ibu Kota Negara ini, kalau memang itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, ya udah pemerintah pusat aja. Nah, tapi kan dalam kaitan yang klaster pertama tadi, yang 56.000 hektar itu. Kalau di luar wilayah itu, tentu ini kan masuk dalam wilayah pemerintahan provinsi. Apapun namanya ya, katakanlah tetap provinsi Kalimantan Timur umpamanya gitu. Baik, tapi pandangan fraksi Anda sendiri seperti apa? Kami kalau Partai Gerindra tentu mendukung ide yang dicetuskan oleh Presiden Jokowi bahwa memang mungkin sudah mendesak untuk dilakukan soal pemindahan. Tetapi kita kan tentu akan melihat soal urgensi dan kemudian kemampuan negara dalam menyediakan seluruh infrastruktur yang ada di sana. Nah, kita berharap kajian-kajian menyangkut itu kan masalahnya dari sisi pembiayaan. Apakah nanti negara turut serta memberi pembiayaan secara langsung dan itu full, ataukah mungkin juga bekerja sama dengan pihak lain dengan mekanisme kerjasama yang dimungkinkan oleh undang-undang. Nah, ini yang kami sementara untuk cermati. Tapi ide dasarnya bahwa ibu kota harus pindah, ya kami setuju. Bagaimana dengan fakta bahwa kemampuan dalam DPR untuk menyelesaikan apa yang masuk dalam prolegnas, Bang? Ini ada Omnibus Law yang semuanya juga mendesak dilakukan. Presiden dan juga pemerintah pusat inginnya segera untuk disahkan. Apalagi ibu kota nanti pembangunan fisik direncanakan tahun 2021 karena 2024 rencananya sudah mulai beroperasi. Minimal yang bagian inti 56.000 hektar tersebut. Seberapa optimistiskah terkait undang-undang ibu kota negara ini akan diselesaikan dalam waktu cepat? Kalau penyelesaian undang-undang sebenarnya tidak perlu ada target. Kalau Presiden mengatakan 100 hari, kalau saya mengatakan bisa lebih cepat dari itu. Karena ini soal substansi sebenarnya. Nah, kesepahaman inilah yang penting. Jadi selama ini kan ada perbedaan antara pemerintah dan DPR dalam satu pembahasan terhadap kalau ini sudah cocok. RUU. Saya belum katakan cocok. Tapi nanti kalau sudah ada konsepnya, kemudian naskah akademik maksud saya, draftnya, ini kan dikirim ke DPR mekanismenya. Kemudian pimpinan DPR itu bersama setelah menerima supres akan meneruskan kepada seluruh fraksi-fraksi. Fraksi-fraksi nanti akan menyusun DIM. Nah, oleh karena itu komunikasi yang intensif antara pemerintah dan
dan DPR ini penting, terutama dan saya melihat langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi kemarin dengan mengundang fraksi-fraksi yang ada di pimpinan fraksi yang ada di DPR maupun juga partai-partai koalisi, itu langkah strategis. Jadi sebenarnya yang harus dibangun itu adalah memang hal yang seperti itu. Bagaimana menciptakan komunikasi antara Presiden dan DPR itu untuk bersinergi menyelesaikan sebuah produk perundang-undangan. Kalau ini dilakukan, saya yakin target berapapun harinya itu tidak menjadi penting lagi. Karena dari awal sudah terkomunikasi secara baik, dari sisi aspek substansinya juga bisa ditangkap. Baik, nanti menarik. Setelah nanti status daerah khusus ibu kota dicabut dari DKI Jakarta, lantas akan seperti apa pemilihan di DKI? Apakah betul nanti tidak hanya gubernur, tapi wali kotanya akan dipilih langsung oleh rakyat? Kita akan bahas Bang sesaat lagi, tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News. Kita lanjutkan lagi perbincangan dengan Ketua Balik DPR, Bang Supratman. Bang, ini terkait dengan rencana pembentukan badan otorita untuk transisi dan juga untuk pemindahan ibu kota nanti akan dipimpin oleh seorang kepala yang setingkat dengan menteri. Apa catatan dari Balik soal ini? Yang paling penting begini, kita berkaca terhadap pengalaman badan otorita yang pernah dibentuk, katakanlah di Batam dulu. Ya. Itu kan tidak pernah tuh antara pemerintah provinsi Tidak pernah rukun. Itu tidak pernah rukun. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah dari sisi Tapi kan draftnya. itu untuk ekonomi bedanya, sementara ini untuk ibu kota. Iya, tapi kan sama. Kalau ini tidak diatur secara saklek di dalam rancangan undang-undangnya, itu nanti akan menimbulkan konflik yang akhirnya bisa mengganggu kinerja badan otorita maupun pemerintah. Karena kalau di pemerintah kabupaten atau kota, karena sana kota administratif nanti untuk di tingkat kabupatennya, itu saya rasa tidak ada masalah. Tapi kalau antara pemerintah badan otorita dan pemerintah provinsinya, ini tidak diatur soal kewenangan, kemudian diatur secara rigid, nanti itu bisa menimbulkan konflik di antara mereka dan ini akan mengganggu kinerja. Nah, oleh karena itu menurut saya, apakah nanti Presiden bersama dengan DPR menyetujui badan otorita dibentuk yang merupakan satu badan yang setingkat kementerian, kemudian di tingkat pemerintahan kotanya nanti akan ada city manager yang mengelola semua yang berkaitan dengan ke ibu kota ini. Kemudian harus diatur lagi antara city manager dengan pemerintah provinsinya. Hubungannya seperti apa? Kemudian pemerintah provinsinya dengan badan otoritanya dengan pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Iya, itu harus diatur ketiga itu. Karena sebenarnya kalau melihat kita berkaca, badan otorita kan dibawa presiden. Gubernur itu juga sama. Ini kan perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah itu gubernur. Nah kan, kemudian city manager juga sama. Nah ini harus diatur betul. City manager ini bertanggung jawab ke siapa? Menurut Anda pelajaran apa yang bisa diterapkan di sini dalam kasus Kepri dengan otorita Batam? Dulu kita tidak pernah membayangkan bahwa klaim kewenangan itu akan muncul. Karena mungkin dari sisi pengaturannya, dari sisi redaksi undang-undangnya itu tidak terlalu tegas memisahkan kekuasaan di antara badan otorita maupun pemerintah provinsi maupun di pemerintah kabupaten kota. Nah sekarang ini harus diatur secara jelas. City manager itu mengatur apa, badan otorita itu fungsinya apa, dan pemerintah provinsi berkaitan dengan ibu kota negara itu perannya apa. Kalau itu sudah diatur secara rigid dalam undang-undang, saya rasa tumpang tindih kewenangan itu akan bisa dihindari. Oke, kami harapkan pembahasan ini segera selesai nanti apabila naskah akademik sudah diterima oleh Balik, Bang Supratman. Nanti kita akan berdiskusi kembali. Baik, terima kasih Bang Supratman, Ketua Balik DPR RI dari fraksi Gerindra atas waktunya di Prime Time News. Kami akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini dengan informasi lainnya. Meskipun revitalisasi Monas diminta di stop, tapi proyek ini tetap saja dipaksakan berjalan. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut.